Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan KL ya adik-adik. Kali ini kita akan kembali membahas latihan contoh soal ANBK AKM numerasi untuk jenjang SD, MI, dan paket A ya. Nah, untuk pembahasan soal sebelumnya di AKM numerasi versi kedua ya. Ini yang versi pertama sudah ada juga, udah tamat. Adik-adik bisa mendapatkannya di video saya sebelumnya ya. Bisa dicari di link deskripsi ya. Di sana adik-adik bisa klik linknya ya. Nah, adik-adik juga bisa share ke teman-teman sekolahnya, ke teman-teman sekelasnya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, biar tahu tentang update soal-soal terbaru ya, atau info-info latihan contoh soal dan sebagainya adik-adik ya. Mari kita ke soal nomor 16, kita bahas satu-satu ya. Ini ada teks tentang donat Aminah. Aminah akan membawa kue donat untuk teman-temannya. Teman-temannya adalah Dina, Rami, Andi, dan Putra. Ada 4 macam topping donat yang dibawa Aminah. Topping coklat, stroberi, topping gula, topping meses. Nah, adik-adik bisa lihat topping gula ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Topping coklat ada berapa? 1, 2, 3. Topping stroberi 1, 2, 3. Topping meses ada 1. Kita ke pernyataannya lagi ya. Setiap anak makan 1 donat. Nah, tentukan mungkin atau tidak mungkin kejadian berikut terjadi. Jadi setiap anak makan 1 donat ya, ada ingat. Klik kotak yang sesuai. Ini kejadian yang pertama. Ini sudah saya kerjakan ya. Andi makan donat topping coklat, mungkin atau tidak? Ini donat topping coklat ada atau tidak adik-adik? Di sini ada ya. Ini donat topping coklat ada 3, 1, 2, 3. Nah, berarti mungkin ya. Andi makan donat topping coklat. Kita klik mungkin. Kalau adik-adik mau klik yang tidak mungkin di sini, karena jawabannya ini adalah mungkin, kita klik di sini. Yang kedua, Rahmi makan donat topping pandan ini. Mungkin tidak Rahmi makan donat topping pandan. Di sini ya cuma ada gula, coklat, meses, stroberi. Ya. Jadi topping pandan itu tidak ada, maka tidak akan mungkin. Kita klik yang tidak mungkin ini ya adik-adik. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini masih tentang donat Aminah. Nah, di sini ada pernyataan baru nih, kita baca ya. Aminah dan teman-temannya habis memakan masing-masing 1 donat. 1 donat ya, ingat-ingat. Andi dan Putra makan donat topping gula. Andi, Putra, maaf, Andi, Putra makan donat topping gula ya. Jadi berapa yang dimakan donat topping gula? Ini 1, ini 1, 1 tambah 1, topping gulanya sudah dimakan 2 ya adik-adik. Nah, Aminah, Dila, Rahmi makan donat topping stroberi. Topping stroberi berarti ada berapa? 1, 1, 1. Ini 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 3 ya. Donat topping stroberi yang sudah dimakan 3. Donat topping gula yang sudah dimakan 2 ya. Nah, kita ke pernyataan selanjutnya. Kemungkinan mana saja yang terjadi pada donat yang masih tersisa? Jawaban benar lebih dari 1 adik-adik. Pertama, donat topping coklat sama banyak dengan donat topping gula. Katanya topping coklat itu sama banyak dengan donat topping gula. Kita cek. Nah, tadi donat topping gula sudah dimakan Andi dan Putra. Kita silang dulu ya yang sudah dimakan. Ini sudah dimakan Andi, ini sudah dimakan Putra. Sedangkan yang coklat belum ya. Nah, katanya sama banyak. Ini topping gula 1, 2, 3. Yang coklat 1, 2, 3. Sama ya. Jadi ini itu sama ya adik-adik. Jawabannya berarti benar ya. Kita klik benar. Nah, ini klik benar. Nah, yang kedua, donat topping stroberi masih tersisa 1. Adik-adik tadi ingat, donat topping stroberi itu udah dimakan oleh Aminah, Dila, dan Rahmi 3 ya. Nah, sedangkan katanya masih sisa 1. Ini ada 1, 2, 3. 3 dikurangi 3 ya habis ya adik-adik. Berarti habis. Jadi yang kedua, pernyataan kedua ini salah, kita biarkan. Nah, yang ketiga, donat topping meses lebih sedikit dari donat topping gula. Meses lebih sedikit dari donat topping gula. Topping gula ada berapa? Kan sudah dimakan 2. Ini disilang dulu ya. Silang. Katanya meses lebih sedikit. Yang donat ini
itu jumlahnya 3. Meses itu jumlahnya 1. Meses tentunya 1 lebih kecil ya dari 3. Jadi lebih sedikit ya. Jadi jawabannya adalah benar ya adik-adik. Kita klik yang benar. Kita ke soal berikutnya. Di sini ada teks tentang membaca peta. Posisi suatu tempat yang terdapat pada peta dapat diketahui dengan menghitung kotak persegi. 1 langkah adalah sejauh 1 kotak. Jadi 1 langkah itu 1 kotak ya. Dengan menggunakan arah langkah maju, belok kiri dan belok kanan, kita dapat mengetahui posisi suatu tempat. Kita lihat di sini ya adik-adik, ada keterangannya. Joko berada di titik P. Jadi si Joko ini ada di titik P ya adik-adik. Joko maju 3 langkah, kemudian belok kanan. Joko maju 3 langkah ya adik-adik. Joko maju 3 langkah, belok kanan 6 langkah, belok kiri 4 langkah. Di lokasi mana Joko berada sekarang? Maju 3, kanan 6, kiri 4 ya ini. Nah ini Joko itu ya adik-adik. Kita cek di sini ya. Sebentar saya klik ke desktop dulu ya deh. Udah ada di desktop ya. Kalian lebih jelas. Nah ini ke pindah sendiri ya adik-adik. 18. Nah di sini si Joko itu di P ya adik-adik, di P. Tadi melangkahnya berapa Joko itu? 3 langkah maju. Berarti si Joko itu menghadapnya ke rumah Tita. Nah di sini ke rumah sini. Si Joko itu berarti sini itu bagian kanan Joko. Sini bagian kiri Joko. Nah dia maju. Maju berapa? Maju 3 langkah. Belok 6 langkah. Maju 3 langkah. Belok 6 langkah. Belok kanan ya. Maju 3 langkah, Joko. 1, 2, 3 ya adik-adik, di sini 3. Nah, ini kan tiap kotak 1 langkah ya. Terus habis itu dia belok kanan. 6 langkah, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nah, setelah belok kanan dia belok kiri. Belok kiri berapa? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, Joko ada di sini, adik-adik. Di sini itu apa? Perpustakaan. Jadi, si Joko ini ada di mana posisinya? Di lokasi mana Joko berada sekarang? Di lokasi perpustakaan. Kita klik soal berikutnya. Nah, di sini nomor 19 ya. Kita cek lagi. Suatu hari Bambang dan Anto sedang menuju ke sekolah. Jadi Bambang, Anto itu menuju ke sekolah. Diketahui posisi 2 orang itu sebagai berikut. Bambang berada di titik A menghadap ke bank. Jadi si Bambang berada di titik A adik-adik. Nih di titik A ya. Ini dihapus dulu. Bambang berada di titik A. Menghadap kemana? Ke arah bank. Anto berada di titik apa? Di titik X. Menghadap kemana? Ke arah sekolah. Bambang di titik A, Anto di titik X. Anto menghadap ke arah sekolah, Bambang menghadap ke arah banknya. Nah, kita ke soalnya. Pilih benar atau salah terkait perjalanan berikut yang mereka harus lakukan untuk sampai ke sekolah. Sampai ke sekolah, ingat-ingat ya adik-adik. Yang pertama, pernyataan pertama. Nah, ada catatannya di sini. Catatan keduanya harus berhenti tepat di gerbang sekolah. Jadi harus tepat di gerbang sekolah, adik-adik. Kita cek dulu. Bambang maju 4 langkah, kemudian belok kiri 1 langkah. Bambang itu menghadap ke arah bank ya. Posisinya di sini Bambang itu. Berarti Bambang itu di sini. Nah, si A ya. Nah, ini Bambang A. Berarti kalau kanannya kita masuknya kiri Bambang ya. Nah, berada di titik A. Maju 4 langkah, kiri 1 langkah. Nah, Bambang itu A sini. Maju 4 langkah katanya. 1, 2, 3, 4.
4. Nah, setelah 4 langkah dia kemana? 4 langkah ke mana adik-adik? Belok kiri 1 langkah, belok kiri 1 langkah, belok kiri 1 langkah dia itu. Nah, kita hapus saja ya. 1, berapa tadi pertama? 4 dan 1 ya, kiri ya, maju 4, kiri 1, maju 4, maju 4, kiri 1, 1, 2, 3, 4, belok kiri 1. Berarti kalau belok kiri, dia belok kiri ya, belok kiri bukan ke sini tapi ke sini ya adik-adik, karena Bambang itu ngadepnya ke arah bank ya, menghadapnya ke arah bank. Jadi ini kanan Bambang, ini bagian kanannya, kanan. Ini bagian kiri dia, Kalau ke arah kiri dia kan pertama maju ke sini, maju 4 langkah. Terus dia maju belok ke kiri, berarti beloknya itu ke sini, ke rumah Tita. Nah, karena dia menghadapnya ke arah bank. Bank itu mana? Bank itu sini kan. Nah, sekarang kita lihat yang berarti pernyataan Bambang maju 4 langkah kemudian belok kiri 1 langkah itu salah ya adik-adik. Maka kita jawab salah. Sekarang kita lihat Anto maju 12 langkah, belok kiri 2 langkah, kanan 2 langkah. Anto maju 12 langkah lalu kiri dulu ya. Anto itu apa adik-adik tadi? Anto adalah titik X ya. X menghadap ke arah sekolah. Kiri dulu lalu kanan ya. Ini Anto X, ini Anto di sini, Anto itu ya. 12 langkah katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Anto ini kan menghadap ke sini, ke sekolah ya adik-adik. Berarti kanan Anto mana? Kanan Anto ini, kanan Anto tuh ini, kanannya dia. Kirinya dia itu ini adik-adik, kirinya dia itu ini. Jadi kalau ke kiri 2 langkah berarti dia belok kiri ke sini ya adik-adik. 1, 2 belok kiri. Ini udah belok kiri, dia ke sini. Belok kanan dia sekarang, belok kanan berarti ke sini. 1, 2. Nah, dia tepat di gerbang sekolahan. Berarti pernyataan tadi itu adalah benar ya adik-adik. Kalian harus perhatikan ya. Berhadapnya kemana, jadi kalian bisa menebak arah kiri dan kanannya. Jadi Anto maju 12 langkah kemudian belok kiri 2 langkah dan belok kanan 2 langkah itu adalah benar ya adik-adik. Nah, kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada lagi masih tentang peta ya adik-adik. Nah, suatu hari Andi sedang berdiri depan masjid menghadap arah ke perpustakaan. Kemudian dia melangkah ke kiri lalu belok kanan dan kemudian berhenti sebelum taman. Andi itu di depan masjid, dia di depan masjid ini ya. Andi di depan masjid ya, di depan masjid menghadap ke arah perpustakaan, menghadapnya ke arah perpustakaan. Dia melangkah ke kiri lalu belok kanan, ke kiri lalu belok kanan dan kemudian berhenti sebelum taman. Ke kiri dulu baru belok kanan. Depan masjid ya. Di depan masjid menghadap ke arah perpustakaan. Berarti Andi itu di sini adik-adik. Di sini Andi itu kemungkinannya ya. Kan di sini. Si Andi itu Si Andi itu bisa aja di sini dia menghadap ke perpustakaan ini, bisa aja letak si Andi ini. Katanya dia belok karena dia menghadap ke perpustakaan, maka kirinya mana adik-adik? Kirinya Andi itu ini. Bagian kirinya Andi itu ini. Bagian kanannya Andi itu ini. Nah, karena dia menghadapnya ke perpustakaan ya. Kebalikan dengan kita yang sedang melihat gambar ya. Nah, setelah itu tadi ada pernyataannya apa adik-adik? Kita sudah tahu ya,
Yang sini kiri, yang sini kanan ya. Nah, pernyataannya Andi belok. Nah, dia melangkah ke kiri lalu belok ke kanan. Dia melangkah ke kiri, berarti kan kirinya Andi ini. Berarti dia misal ya, Andi itu belok kiri ke sini dia. Dari sini, misal dari titik ini kan menghadap perpustakaan. Dia kiri sini, dia ke sini, dia ke sini. Lalu dia belok kanan ya, ke sini, dia ke sini. Sebelum taman dia berhenti. Sebelum taman misalnya. Nih. Kita hapus dulu. Nah. Dia ke kiri, si Andi itu di sini, dia ke kiri sini, ke sini. Lalu dia belok ke kiri, ke kanan sekarang, ke kanan sebelum taman. Mana taman itu adik-adik? Ini kan taman. Andi berhenti misalnya di sini, misal ya, ini sebelum ke taman ya, atau di sini. Nah, kemungkinan si Andi itu akan kemana? Nah, kalau di sini, misal Andi itu akan kemana? Apakah akan ke rumah Tita? Yang lebih dekat yang mana? Nih, di sini. Berikut ini mana saja yang mungkin sedang dituju Andi? Jawaban benar lebih dari satu. Rumah Tita. Rumah Tita itu jauh ya kalau posisi Andi di sini. Sebelum taman kan Andi berhentinya. Ke rumah Tita itu dia kan berhenti di sini. Jauh, lagian sebelum taman. Berarti kemungkinan Andi itu akan kemana? Andi itu akan ke sini adik-adik. Akan ke sini. Ke sini. Danau, dan kemana lagi kemungkinan yang dekat? Dari sini, dari titik ini berarti kemungkinan dia ke danau dan dia ke danau atau kemana yang lebih dekat sebelum taman itu, atau ke rumah Ali. Nah, rumah Ali sebelum taman kan? Nah, berarti jawabannya adalah danau atau rumah Ali. Ini rumah Tita bukan, berarti danau dan rumah Ali ya adik-adik. Nah, kita ke soal selanjutnya ya adik-adik. Hasil pertanian Pak Anton, ini nomor 21 ya. Pak Anton adalah seorang petani sukses yang memiliki banyak lahan pertanian. Lahan pertanian milik Pak Anton ditanami padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Jadi padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai ya. Berikut tabel hasil pertanian Pak Anton. Kalian perhatikan, ini tabel hasilnya. Ini ada tabel hasil padi 50.364, jagung 2.855, ubi kayu 14.301, kedelai 30. Nah, udah ya, kalian perhatikan itu. Berdasarkan data tersebut, pernyataan mana saja yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Kita perhatikan ya adik-adik. Nilai tempat dari angka 5 pada data produksi padi. Nilai tempat dari angka 5 pada data produksi padi adalah 10 ribuan. Apakah 10 ribu? Kita lihat angka 5 produksi padi itu mana. Nah, ini adik-adik. Padi itu angka 5-nya mana? Ini ya, ini 5. Nilai 5 ini adalah puluhan ribu. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 50 ribu. Jadi puluhan ribu. Apakah benar 5 itu nilai produksi nilai data produksinya 10 ribu? Benar ya adik-adik, karena ini di sini, berarti nilai 5 itu benar. Nilai tempat angka 5 terdapat pada data produksi padi adalah 10 ribu. Kita klik yang ini. Nah, sekarang yang pernyataan kedua. Angka yang menempati tempat ratusan dan puluhan dari data produksi jagung, katanya ratusan dan puluhan pada produksi jagung adalah 5. Jagung mana adik-adik? Jagung ratusan dan puluhan katanya ini 5. Ini puluhan. Nah, tulisan menjelek. Ini 5 lagi, satu lagi apa? Satuan. Jadi bukan ratusan. Puluhannya sudah benar, tapi bukan ratusan, tapi satuan. Berarti kita jangan checklist ya adik-adik. Nah, yang ketiga, angka yang menempati tempat ratusan pada data produksi padi dan ubi kayu adalah 3 katanya. Angka yang menempati tempat ratusan pada data produksi padi dan ubi kayu adalah 3. Padi dan ubi kayu. Mana padi ratusan dan ubi kayu? Ini ratusan bukan ini. Ini angka 3-nya ini 3 ya. Nah, kita gini, ini 3 ratusan.
Terus padi juga ini 300-an juga ya. Jadi ini benar ya adik-adik, kita checklist. Nah, kita checklist yang 3 ya adik-adik. Maka kita ke soal selanjutnya ya. Soal berikutnya ini masih hasil pertanian Pak Anton. Nah, hasil panen kedelai akan dikemas dalam karung. Katanya hasil panen kedelai. Kedelai itu mana adik-adik? Kedelai itu yang ini ya. 30 apa adik-adik? 30 ton. Nah, ini 30 ton, ini 30 ton ya. Ini 30 ton. 1 ton, ingat adik-adik pelajaran yang udah selama, 1 ton sama dengan 1000 apa? Kilogram ya. Kalian ingat 1 ton adalah 1000 kilogram. Kalau 1 kuintal ada 100 kilogram ya. Kalian tentu pasti masih ingat ya. Ini kedelainya ada 30 kilogram. 1 karung dapat menampung 50 kilogram. Karungnya 1 karung sama dengan 50 kilogram katanya. Ya, ini. Banyak karung yang diperlukan adalah berapa adik-adik? Kedelai ya. 1 tonnya di sini ada keterangan 1 ton sama dengan 1000. Nah, kita cari kedelai itu ada berapa? 30. 30 itu berapa kilogram? 30 itu kita tinggal dikali 30 ton, 30 dikali 1000 adik-adik. 1000 sama dengan berapa? Tinggal 3 dikali 1, hasilnya 3. Nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya. 30.000. 1, 2, 3, 4. 30.000 ya adik-adik. 1 karung menampung 50 kilogram. Nah, 50 kilogram tinggal kalian 30.000. 30.000 dibagi 50. Kan ini udah kilogram ya. Sama-sama kilogram, tinggal dibagi. Jadi kita hitung. Tadi berapa? 30.000 34 dibagi 50 ya adik-adik. 30 dibagi 50 tidak bisa ya, 0 ya. 300 sekarang dibagi 50 hasilnya 6. Ini 0 itu enggak dianggap ya adik-adik. 6 kali 5 300 ya. Kita kurangi hasilnya 0. 0 dibagi 50 0 kali 50 hasilnya 0. Ini dikebawahin lagi ya. Ini habis ya. 0 lagi 0 dibagi 50 0 dikali 50 habis ya. Jadi hasilnya itu ini adik-adik. Hasilnya 600. Kita cari apakah ada 600. Banyak karung yang diperlukan adalah, nah, banyak karung yang diperlukan adalah 600 berarti di sini adik-adik. Kita ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya akan kakak bahas di video selanjutnya ya adik-adik, biar tidak terlalu panjang ya adik-adik. Nah, cukup sekian dulu, kakak undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.